Rafadhan wa jami'i syurrah muqtasar wa tuqal muqtasar wa wal mahasin wa syurrah al-muqri bil madalam nabiyin alam wa jami'il ulama wal awliya us-salihin min masyarikil ardi ila magharibiha wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa la yaghshahum bir rahmati wal maghfirati wal jannah wa yakhtimu lana wa lakum bil hasanati khairin wa lakum wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. في كتابه المختصر اللطيف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين آمين. باب الصيام إلى قوله فصل في شروط وجوب الصوم. وشروط وجوب صوم رمضان الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصوم ويؤمر بها الصبي والصبية إذا أطاق ل7 سنين ويضرب على تركه ل10 ويجوز الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا وللمريض إذا خاف الضرر على نفسه وللحامل والمرضي إذا خافت على أنفسهما أو على الولد ولمنكد حيوان مشرف على الهلاك ويقضون كلهم ويجب مع القضاء لكل يوم مد على من أفطر لانقاض حيوان محترم مشرف على الهلاك وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على الولد وعلى من أخر القضاء إلى رمضان آخر بغير أدر وجب مع القضاء الفدية ومن أفطر بغير أدر وجب عليه القضاء على الفور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal fi kitabih al-Mukhtasarul Latif fi bab as-shaum al-anqal faslun fi syuruti wujubis shaum. Fasal menjelaskan syarat-syarat wajibnya puasa. Ini syarat wajib. Kalau kemarin syarat sah. Syarat sah kalau nggak terpenuhi puasanya tidak sah, batal. Kalau sekarang syarat wajib. Syarat wajib ini kalau tidak terpenuhi ya tidak wajib puasa. Kalau kemarin kalau tidak terpenuhi maka tidak sah. Walaupun sebenarnya dia wajib untuk puasa. Tapi kalau tidak memenuhi syarat sah maka hukum puasanya tidak sah, batal. Kalau di sini syarat wajibnya, kalau tidak memenuhi syarat ini tidak wajib, atau tidak puasa tidak masalah, tidak wajib puasa. Wa syartu wujubis shaum. Ini disebutkan yang pertama adalah al-aqlu, berakal. Nah, itu. Sebelum berakal sebenarnya ada syarat yang enggak disebutkan, yaitu Islam. Yang wajib puasa itu adalah muslim. Orang kafir asli enggak wajib. Orang murtad wajib tapi enggak sah ya. Orang murtad wajib puasa tapi enggak sah. Loh, caranya ya apa wajib tapi enggak sah? Masuk balik dulu ke Islam, habis itu puasa. Kalau orang kafir asli ini enggak wajib puasa, dalam arti enggak wajib puasa. Kalau dia nanti masuk Islam di usia 50 tahun misalnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa di tahun-tahun yang lalu. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad misalnya setahun, naudzubillah ya. Kemudian balik ke Islam, dia wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan ketika murtad. Kalau kafir asli enggak wajib. Kalau masuk Islam maka hilang kewajibannya itu. Cuma kalimat tak wajib ini dalam hukum dunia, di akhirat tetap kena. Di akhirat orang kafir kalau mati dalam keadaan kafir, dia akan diiqab, disiksa oleh Allah gara-gara kufurnya. Dia juga akan diiqab gara-gara tidak puasa, gara-gara tidak sholat, gara-gara. Jadi ada hukumannya sendiri-sendiri. Hukuman tidak puasa ada, hukuman tidak sholat ada, hukuman kufurnya ada, hukuman yang lain juga ada. Itu di hukum akhirat. Di hukum dunia dia nggak wajib puasa. Ini kafir asli. Syarat kedua berakal, artinya tamyiz. Syaratnya berakal yaitu tamyiz. Kalau tidak tamyiz tidak wajib puasa. Itu orang gila tidak wajib puasa. Dan kemarin sudah tafsil. Kalau orang itu pas puasa kemudian hilang akalnya kan batal kan ya. Tapi nggak mutlak seperti itu, tafsil. Kalau gila walaupun sebentar maka batal. Itu.
Kalau apa? Ighma, pingsan, ya apa? Kalau pingsan. Kalau sadar penuh batal. Kalau sadar hanya sebentar, maka tidak batal. Itu. Kemudian kalau mabuk, apa kalau mabuk? Ya apa kalau mabuk? Sama seperti mak. Kalau tidur, tidak batal walaupun seharian. Walaupun seharian. Itu tafsirnya Ighma dan apa? Dan orang mabuk itu tadi tafsir menurut siapa? Imam Romli. Imam Ibnu Hajar punya tafsir sendiri dan beda-beda antara satu kitab dengan kitab lain. Udah, ini syarat kedua berakal. Syarat kedua berakal. Majnun tidak wajib. Kemudian wal bulughu harus balik. Anak kecil tidak wajib. Artinya anak kecil kalau nggak puasa, baik sudah disuruh oleh orang tuanya atau nggak diperhatikan sama orang tuanya, anak kecilnya tidak berdosa. Kenapa? Dia belum mukallaf. Cuman nanti ada kewajiban orang tua. Anak itu kalau sudah umur 7, umur 10 sebentar lagi akan kita bahas. Syarat wajibnya lagi wal qudratu 'ala shaum. Kuat untuk puasa, mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu tidak wajib. Tidak mampu ini ada tidak mampu hissan, ada nggak mampu syar'an. Nggak mampu hissan ya secara kenyataan tidak mampu. Terlalu tua. Terlalu tua, bukan karena sakit. Terlalu tua sehingga nggak kuat puasa. Ada harapan sembuh itu. Orang nggak kuat puasa gara-gara terlalu tua, ada harapan sembuh. Tambah lama tambah tua ya, apa tambah muda? Tambah tua, awet tua ya, itu. Tambah lama tambah tua. Nah, maka ini tidak wajib puasa ini. Terus apa kewajibannya nanti akan diterangkan, akan kena kafaroh. Begitu juga orang yang sakit, kata dokter, ini tidak boleh dibuat puasa, bahaya. Dan sakitnya tidak ada harapan sembuh. Ini juga tidak wajib puasa, nanti diganti fidyah. Tapi kalau ada harapan sembuh, ya tidak wajib puasa, tapi nanti qadha ya, nanti qadha. Jadi orang sakit, baik ada harapan sembuh atau tidak, asalkan ada keterangan dokter bahwa ini kalau dibuat puasa berbahaya, maka tidak usah puasa. Jadi nggak bisa ngikuti anggapan kita sendiri, kayaknya ini bahaya kalau dibuat puasa. Enggak. Nanya dulu ke dokter, ini bahaya nggak kalau dibuat puasa. Kalau kata dokter yang adil, yang thiqah, yang ahli, oh bahaya, ya sudah jangan puasa, enggak wajib. Wajib qadha apa enggak? Nanti ada tafsir sendiri ya, antara sakit yang ada harapan sembuh atau sakit yang tidak ada harapan sembuh menurut dokter. Kalau menurut Allah semua ada harapan sembuh. Wal qudratu 'ala shaum, jadi harus kuat puasa, mampu puasa. Sekali lagi mampu tadi ada mampu hissan dan ada mampu syar'an. Orang yang tidak mampu hissan ya karena itu tadi sakit atau apa? Tua, terlalu tua, ini tidak wajib puasa. Ya nggak mampu syar'an seperti apa? Ya orang nggak bisa puasa, nggak memenuhi syarat sah puasa. Haid, nifas misalnya. Ada perempuan sedang haid, ada perempuan sedang nifas. Ini nggak bisa puasa. Kenapa? Puasanya nggak bisa sah. Termasuk syarat sahnya puasa adalah harus suci dari haid dan nifas. Lah ini haid dan nifas, ya udah nggak wajib. Karena tidak mampu untuk puasa. Tidak mampu gimana? Seger, iya secara badan seger, syarak melarang ya. Ini tidak mampu secara syar'an. Itu juga tidak wajib puasa. Lah tadi dikatakan syarat wajibnya puasa harus balik. Anak kecil tidak wajib puasa. Anak kecilnya nggak wajib. Cuman ada kewajiban orang tua ini. Wa yu'maru bihi as-sabiyyu bihi bisaum. As-sabiyyu idza ataqa li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li 'ashrin. Anak kecil diperintahkan puasa kalau kuat, syarat pertama. Idza ataqa wa yu'maru bihi as-sabiyyu. Anak kecil wajib diperintah berpuasa. Dengan catatan idza ataqa, kalau kuat. Kalau nggak kuat karena misalnya kurang vitamin, ya kurang vitamin. Jadi makanannya nggak terjaga makannya, dia akhirnya kurang vitamin, kurang nutrisi, lemes, tidak kuat puasa. Ya tidak usah disuruh. Ini kalau kuat, satu. Kedua, lisab'in, kalau sudah umur 7 di sini 7 sempurna, masuk 8. Dan 7 tahun di sini 7 tahun apa? Masehi apa Hijriah? Hijriah. Semua hukum syariat yang dikaitkan dengan tahun, yang dimaksud tahunnya adalah tahun Hijriah atau tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah yang mengikuti perjalanan bulan. Kalau tahun Masehi itu mengikuti perjalanan matahari. Selama setahun berapa? 360 ya hari ya, 360
65 apa 60 hari. Nah, itu apa? Pakai kalender Hijriah. Wajib diperintah puasa anak kecil itu kalau kuat disab'in. Umur 7 sempurna masuk 8. Ada satu syarat yang nggak disebutkan di sini, tamyiz. Ya. Harus sudah tamyiz. Anak kecil tamyiz itu apa? Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Itu namanya tamyiz lah. Tamyiz itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung pendidikan orang tuanya. Kalau anak dimanja terus, makan didulang terus, minum diambilkan terus, pakai botol terus, itu. Kemudian cebok dicebok terus, tak pernah dididik untuk cebok sendiri, diajari. Nah, ya enggak tamyiz. Jadi kalau dididik dengan baik itu bisa cepat tamyiz, cepat lambat itu tergantung pendidikan dari orang tuanya. Jadi sesekali anak itu sudah umur 5 tahun diajari untuk cebok sendiri sambil dikontrol oleh orang tuanya. Ada yang kurang benar dibenarkan, itu. Makannya juga sambil dilatih. Itu ditulang. Udah umur 5 tahun ditulang dong, enggak. Sambil dilatih suruh makan sendiri, dikontrol. Kalau ada yang jatuh-jatuh suruh ngambili lah begitu. Sambil dilatih. Dengan begitu cepat dia tamyiz. Gitu. Nah, jadi anak kecil wajib diperintah puasa dengan berapa catatan? 3 ya. Kalau kuat umur 7 sempurna masuk 8 dan tamyiz. Umur 7 belum tamyiz, tidak wajib disuruh puasa. Atau tamyiz sebelum umur 7, tidak wajib disuruh puasa. Atau sudah tamyiz, sudah umur 7, tapi nggak kuat puasa, sakit-sakitan, lemes kondisinya, fisiknya lemah, itu. Maka yang tidak wajib puasa. Kalau nggak disuruh, akhirnya anak ini tidak puasa, orang tuanya berdosa. Anaknya tidak berdosa. Kalau udah disuruh dan dikontrol, sembunyi-sembunyi dia makan atau minum tanpa sepengetahuan orang tua tidak ceroboh, sudah dikontrol, tapi bisa aja dia sembunyi-sembunyi makan. Orang tua sudah tidak dosa ya. Orang tua sudah nggak dosa. Anak kecil juga tidak dosa karena dia belum mukallaf. Jadi anak kecil itu wajib disuruh untuk puasa walaupun dia belum wajib berpuasa. Kalau nggak disuruh, yang berdosa siapa? Orang tuanya. Yang nyuruh siapa ini? Yaitu ayah, ibu, kakek, nenek. Kalau nggak punya ayah, ibu, kakek, nenek, ya orang yang diwasiati. Kalau enggak, ada namanya itu qayyim. Qayyim itu orang yang ditunjuk pemerintah untuk ngurusi anak yatim, untuk ngurusi anak-anak yang nggak ada walinya, orang majnun yang nggak ada walinya. Itu qayyim. Ketua pemerintah. Jadi yang ngurusi anak kecil, yang yatim atau orang gila yang tidak ada walinya. Nah itu. Anak kecil yang nggak ada walinya itu yang ngurusi siapa? Jadi anak kecil itu atau orang gila itu yang ngurusi pertama ayahnya. Ngurusi hartanya dan yang lain-lain, ayahnya. Kalau tidak ada ayah, kakek dari ayah, terus ke atas. Kalau tidak ada, maka orang yang diwasiati. Kalau tidak ada, maka qayyim, petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau tidak ada, maka sulahul balad, wajib ngurusi. Tokoh masyarakat setempat wajib nunjuk salah satu dari mereka atau nunjuk satu orang yang bisa diberi amanat untuk ngurusi anak ini. Wadah ya? Nah, seperti itu. Itu dalam ngurusi harta. Kalau ngurusi perintah ini, tidak hanya yang disebutkan tadi, ibu masuk di sini ya. Untuk nyuruh anak kecil puasa ini, ibu masuk. Ibu, nenek, itu masuk. Jadi nggak hanya ayah, kakek dari ayah, enggak. Ayah, ibu, kakek, baik dari ayah atau dari ibu, nenek, baik dari ayah atau dari ibu, itu masuk ke situ. Bahkan semua orang harus. Nyuruh puasa ini bukan hanya nyuruh sekedar puasa yang sesuai aturan, yang memenuhi syarat. Ya apa puasa memenuhi syarat? Ya ada niatnya di malam hari. Kemudian menahan diri dari apapun yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Jadi puasa maghrib umur 7 ini, ya. Umur 7 masuk 8 ini disuruh puasa maghrib. Itu kalau kuat, bukan puasa beduk, puasa zuhur ya. Puasa zuhur atau puasa asar. Enggak, itu kalau mau ngelatih puasa zuhur, puasa asar sebelum itu umur 6 itu mulai dilatih sudah ya. Anak umur 6, umur 7 belum sempurna, itu dilatih untuk menahan lapar sampai zuhur. Itu. Nanti agak lama sudah kuat untuk menahan lapar sampai asar. Sehingga umur 7 sudah kuat.
Umur 7 sempurna masuk 8 sudah kuat untuk puasa maghrib. Lu kasihan umur 8, enggak kuat dia. Kuat. Ya. Kuat. Banyak kok anak kecil yang kuat. Yang enggak kuat itu gara-gara orang tuanya memanjakan anak itu. Mencintai anak enggak tahu caranya cinta. Menyayangi anak enggak tahu caranya sayang. Siapa sih yang lebih sayang kepada kita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Ini yang nyuruh Rasulullah ini. Nyuruh orang tua untuk anaknya disuruh sholat kalau umur 7. Kemudian kalau umur 10 dipukul ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyuruh. Puasa dikiaskan ke sana oleh para ulama. Nah, itu. Pasti maslahat. Tidak ada yang lebih menyayangi siapapun kepada setiap orang. Tidak ada satu orang pun yang menyayangi orang lain mengalahkan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Hatta orang tua kita, hatta diri kita sendiri kepada diri kita sendiri. Ya. Tidak mengalahkan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pasti apa yang diajarkan Rasul itu maslahat lah. Mencintai anak, menyayangi anak, ya lakukan apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya cinta yang benar. Kalau tidak seperti itu cinta, maksudnya cinta tapi tidak ngerti caranya. Itu. Nanti akan dituntut sama anak itu nanti. Itu. Jadi umur 7 wajib disuruh puasa yang memenuhi syarat. Bukan sekedar puasa-puasa lughatan, menahan diri toh. Ya. Enggak, menahan diri dengan niat dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau dilatih bisa, banyak yang bisa. Oh ini enggak bisa ini. Tubuhnya lemah, bukan lemah, kemenyek ngalem gitu. Ruhnya yang lemah, gara-gara apa? Terlalu dimanja. Bukan badannya lemah, fisiknya seger, buger, subur, ya. Itu subur. Bukan lemah fisiknya, lemah rohnya. Terlalu sering dimanja. Ya salah pendidikan. Sebenarnya bisa. Itu. Sebenarnya bisa anak kecil, pokok enggak sakit-sakitan aja. Pokok enggak sakit-sakitan disuruh puasa maghrib itu bisa. Tergantung pendidikan orang tua, bagaimana orang tua membiasakan anak itu. Wa yu'maru bihi sabiyyu idza ataqa lisabin. Jadi disuruh anak kecil untuk puasa kalau sudah umur 7, tamyiz dan kuat untuk puasa. Dikiaskan pada sholat ini. Ini kalau umur 7. Dan nyuruh kadang-kadang diancam. Tapi ngancam itu bukan selalu. Ancaman yang disampaikan terus-menerus itu malah membuat anak itu tidak takut ancaman nanti. Jadi ancaman itu seperlunya. Ini kaidah dalam tarbiyah. Jadi ngancam itu kadang-kadang saja. Ayo puasa. Kalau enggak tak belikan baju lebaran misalnya. Ayo puasa. Kalau enggak tak belikan es krim atau apa misalnya ya. Itu. Jadi ada ancaman. Kadang-kadang seperlunya. Kalau selalu diancam, akhirnya anak ini tidak bakalan nurut kecuali dengan ancaman. Tanpa diancam tidak nurut. Ke semua orang nanti. Ketika mondok ke gurunya juga begitu. Tidak takut kecuali kalau diancam. Itu. Ke siapa aja bakal begitu nanti. Enggak takut kecuali diancam. Awalnya begitu. Lama-lama keseringan dengar ancaman, bosen, muak dia dengan ancaman itu. Hatta diancam tidak takut. Akhirnya terpaksa pakai pukulan. Nah, pukulan ini juga sama. Enggak selalu. Seperlunya kadang-kadang. Kalau terus dipukul, akhirnya anak ini tumbuh dalam keadaan itu tidak takut kecuali dipukul, nggak nurut kecuali dipukul. Awalnya gitu, keseringan dipukul, akhirnya hatta dipukul tidak takut. Nah, karena itu seperlunya saja. Wa yudrab ala tarki shaum li ashrin. Anak kecil itu dipukul kalau sudah umur 10. Jadi kalau nggak puasa umur 10 nggak puasa, maka harus dipukul. Ini sama menurut Imam Ibnu Hajar 10 sempurna masuk 11 itu masuk 11 10 sempurna masuk 11. Ini dipukul ya sama dengan catatan harus tamyiz. Itu harus tamyiz, kalau ada tamyiz tidak wajib. Umur 10. Jadi dipukul. Pukulannya dengan pukulan yang ghaira mubarrih, sama seperti dulu di bab salat ya. Ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membahayakan. Itu. Pukulan yang membahayakan apa? Dulu sudah diterangkan di bab sholat.
yaitu ma yukhafu minhu mahdhurut tayammum, pukulan yang dikhawatirkan mengakibatkan sesuatu yang memperbolehkan tayamum. Yang memperbolehkan tayamum apa? Sudah diterangkan dulu di bab sholat, di bab tayamum, yaitu al-khauf ala nafsin, mengkhawatirkan keselamatan nyawa, al-khauf ala udwin, al-khauf ala manfaati udwin, al-khauf ala bud'il bur'i, lambatnya kesembuhan kalau dia sedang sakit, al-khauf ala ziyadatil marad, bertambah sakit, atau al-khauf ala hudusi syai'in fahish fi udwin dhahir. Dihafalkan kayak Fatihah itu ya. Nah, itu enggak bakalan tak tuliskan lagi, sudah dulu ya. Yang dulu enggak daras ya silahkan ngelihat ke yang dulu itu daras. Nah, itu. Enggak selalu dimanja, enggak tamyiz nanti ya. Nah, selalu catatkan enggak tamyiz gara ya. Nah, itu. Biar tamyiz. Jadi dipukul kalau meninggalkan sholat umur 10 ini sekali lagi 10 sempurna masuk 11. 7 juga sama, 7 sempurna masuk 8. Kalau umur 7 dalam bab sholat itu sepakat antara Ibnu Hajar dan Imam Romli, 7 sempurna masuk 8. Tapi kalau 10 khilaf. 10 ini 10 sempurna masuk 11 atau 10 berjalan sudah dipukul kalau tidak sholat dulu dalam bab sholat. Kalau kata Imam Ibnu Hajar sama aja, 10 sempurna. Kalau belum masuk 11 tidak boleh, belum wajib dipukul. Kata Imam Romli tidak, 10 berjalan sudah dipukul ya. Kata Imam Romli. Jadi ada khilaf untuk umur 10. Umur 7 sepakat. Udah. Jadi dipukul ketika nggak mau puasa setelah umur 10. Bukan hanya tidak mau puasa atau puasa yang nggak sesuai aturan. Sembunyi-sembunyi dia minum ada dalam kamar atau di kamar mandi ya. Nah, jadi ada anak disuruh puasa, udah umur 10, puasa, sahur ya ikut sahur, dituntun niat ya niat, itu buka ya ikut buka, puasa, ke hammam minum, atau ngambil es ada di kulkas ya, dimakan di dalam kamar, sembunyi-sembunyi, pukul, lu puasa tidak puasa ini membatalkan, puasa yang memenuhi syarat, dipukul kalau tidak melakukan. Sholat juga gitu, anak kecil umur 7 itu disuruh sholat, bukan hanya disuruh ke masjid. Masjid sana sholat jemaah. Enggak, disuruh sholat yang sesuai aturan, dengan menutup aurat, dengan melakukan wudhu yang benar, menghilangkan najis yang benar, menghadap kiblat, melakukan semua syarat rukunnya sholat, menghindari semua yang membatalkan sholat. Itu artinya orang tua wajib nyuruh anak sholat itu sholat yang sesuai aturan. Jadi sholat, banyak kita melihat kan anak kecil suruh berangkat oleh orang tuanya, ayo masjid sana sholat, dikira sudah bebas. Enggak, dikontrol ya, gerak-gerak enggak, guyon enggak sama temennya, tola-tole sampai tidak menghadap kiblat apa enggak ketika sholat, ketika sujud gimana, kakinya diangkat apa enggak, wudhunya bener apa enggak, nutup auratnya. Jangan-jangan sholat sambil ngomong, bicara sama temennya. Lah itu, belum cukup. Anak suruh ke masjid sana sholat. Enggak cukup. Dikontrol sholatnya bener apa enggak. Karena itu, ya tidak mungkin sholatnya bener kalau tidak diajari sholat yang bener. Syarat rukunnya yang membatalkan. Ya tidak harus disuruh ngapalkan kitab. Dengan kontrol, dengan praktek ya. Itu lebih melekat ke anak kecil. Belum saatnya dia diajari untuk, masih terlalu kecil diajari kitab ya. Nanti. Itu kecil itu perbanyak diajari Al-Quran, dilancarkan bacaannya, disuruh ngapalkan surat-surat pendek, ngapalkan doa-doa, latih adab dengan praktek. Itu anak kecil, belum saatnya untuk baca kitab, nanti dulu, jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru. Jangan niat, enggak ini nanti biar pinter, nanti pemecah rekor nasional. Buat apa rekor nasional? Anak yang masuk rekor nasional bukan berarti kemudian pasti ada jaminan lolos dari sirat yang ada di atas jahanam nanti. Enggak ada jaminan ya, enggak ada jaminan. Nah, jadi paling penting itu kitab nanti. Jadi sholat ya udah diajari, kalau sholat itu kelihatan ngomong, dikasih tahu, enggak harus langsung diajari semua syarat rukun suruh ngapalkan ya. Hal yang membatalkan suruh ingat-ingat ya, enggak kuat akalnya anak kecil, dikontrol. Suruh sholat, diajari dulu wudhu yang benar, diajari, dipraktekkan, dicontohkan oleh orang tua. Suruh wudhu, enggak usah suruh ngapalkan syarat rukun, enggak usah nanti. Ya, sebelum umur 7 itu. Jadi disuruh wudhu dengan benar, dikontrol. Ada yang salah, dibenarkan.
Kemudian nanti cara pakai pakaiannya, kadang-kadang pakai celana sama kaos. Kalau rukuk kelihatan, dikasih tahu, enggak, jangan seperti ini, nanti sholatnya batal. Gitu. Kemudian ketika sholat kok gerak-gerak, main-main sama temennya gini, diingatkan, enggak boleh, itu batalkan. Atau ngomong, diingatkan. Atau tertawa-tawa ketika sholat, diingatkan, dibuat main-main. Sujud kakinya diangkat lah, seperti itu. Dengan praktek dan dengan pengontrolan, itu ya. Nah, sekiranya benar, itu baru orang tua melaksanakan kewajiban. Kalau tidak gitu, belum dianggap melaksanakan kewajiban, tetap dosa orang tua. Wa yudrab ala tarkihi li ashrin. Kemudian bukan hanya puasa sama sholat saja ini, anak kecil ini. Anak kecil itu bukan hanya diajar ini, tapi semua yang wajib diajarkan pada dia. Ya bertahap, enggak langsung. Yang haram-haram diajarkan pada dia, enggak boleh nyolong, tidak boleh gosok, tidak boleh mencaci orang lain, itu tidak boleh berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, diajari. Yang haram-haram diajari untuk dijauhi, yang wajib-wajib diajari untuk dilakukan. Apanya yang wajib dan haram? Tidak, yang sunat, yang makruh diajarkan juga. Yang makruh diajarkan biar dihindari. Tidak boleh minum berdiri, minum tangan kiri, kemudian adabnya makan, tidak boleh makan ngambil yang jauh, ngambil yang depannya. Ya, itu. Kalau satu jenis makanan, itu kalau makannya macam-macam, yang dia kepingin ada di sana ayam, di sini ada udang, dia tidak seneng, tidak apa-apa ngambil ya. Itu kalau satu macam, di depannya ada ngambil di jauh, ini menunjukkan kerakusannya, karena itu tidak adab. Tapi kalau ngambil yang dia sukai ada di sana, di sini bukan yang dia sukai, tidak masalah. Tapi diajari minta, jangan ambil sendiri, itu anak itu diminta yang itu, begitu diajari. Walaupun sunnah, siwak diajari, termasuk yang wajib. Sunnah-sunnah yang doib diajari sedekah, yang makruh-makruh diajarkan. Itu masuk rumah, ada masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid. Nah, itu diajari doa-doa, pakai pakaian, doa makan, doa minum, doa sebelum tidur, bangun tidur, itu diajari wajib. Itu. Dan yang paling wajib nomor satu untuk diajarkan pada anak kecil sebelum diajari sholat adalah mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di Busrul Karim. Jadi yang pertama kali dikenalkan pada anak kecil itu Rasulullah. Setelah itu dikenalkan Allah. Lu kok menomorduakan Allah? Bukan menomorduakan Allah. Mengenalkan Rasulullah dalam rangka kenal kepada Allah. Karena mustahil orang akan kenal Allah tanpa kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan menomorduakan Allah. Jadi yang pertama kali diajarkan pada anak itu sejarah Rasulullah yang jelas-jelas saja, cerita-cerita gitu tentang Rasulullah. Nggak usah baca kitab, anak kecil belum waktunya baca kitab. Ya diceritai gitu aja. Waduh, orang tuanya nggak ngerti Rasulullah. Ngertinya Messi. Ya, ngertinya Messi, ngertinya kayak gitu-gitu, itu pemain bola. Ya akhirnya mau tidur cerita Messi. Akhirnya tidurnya anaknya mimpi Messi, mimpi new Messi ya. Itu Masya Allah. Mimpi new Messi. Akhirnya cita-citanya kepingin ketemu Messi ya, karena orang tuanya. Nggak ada kepingin ketemu Rasulullah, nggak ada. Ceritanya Messi orang tuanya. Itu. Nah, jadi ya orang tuanya harus kenal Rasulullah juga. Waktu saya dulu nggak diceritai, ya berusaha ente kan bisa baca. Jangan sampai ente jadi produk gagal, kemudian anak ente jadi produk gagal juga. Paham ya? Nah, itu. Jadi orang tuanya tidak pernah dengar cerita Rasulullah, tidak tahu Rasulullah. Mau cerita Rasulullah gimana? Ya usahalah. Usaha ya apa caranya? Dares, hadir pengajian yang menerangkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan kajian tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca-baca buku-buku yang dikarang oleh ulama ahli sunnah yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW, ceritakan pada anaknya. Jangan asal beli buku di bis itu 10.003, oh murah ini cerita Rasulullah. Nggak tahu yang ngarang. Ini ahli sunnah atau Wahabi Nusantara atau apa? Hati-hati. Ya. Baca kitab sirah itu. Baca kitab sirah atau sejarah Nabi yang karangan orang Wahabi. Baik Wahabi yang original atau Wahabi Nusantara. Ya. Itu, hati-hati. Akidahnya Wahabi itu dibangun di atas pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bakalan punya takzim. Orang baca sirah karangan Wahabi, tidak bakalan takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takzim gimana? Kakek-kakeknya Rasulullah dikafirkan, dikatakan ahlun nar. Itu. Kemudian itu kepada
kakek-kakeknya Rasulullah, kepada ibunya, kakek neneknya, semuanya dikafirkan, dikatakan alunna. Kemudian itu kepada nasabnya. Kemudian kepada Rasulullahnya, itu nyebut sayyidina alergi, memperbanyak salawat alergi, itu alergi, itu muji-muji Rasulullah dikatakan syirik. Tidak boleh lebay. Lebay katanya. Tidak ada muji Rasul lebay itu. Tidak ada orang muji Rasul lebay itu, tidak ada. Yang penting jangan menuhankan Rasulullah, titik, sudah. Selain itu tidak ada lebay. Rasulullah jauh di atas itu. Ini akidahnya Wahabi. Kemudian kepada keturunan Rasulullah tidak mengakui, tidak takdim. Sudah terputus katanya. Tidak ada keturunan Rasulullah. Tidak takdim. Ini. Mau baca kitab sirah karangan mereka. Kepingin kenal Rasulullah. Iya kenal, tapi kenal Rasulullah yang bukan apa? Yang bukan lahir di Mekah. Yang akhirnya nanti kenal Rasulullah yang lahir ada di mana? Ada di Najd sana, ada di Riyadh ya. Itu, ada di Najd. Kenal Rasul yang lahir di sana, bukan yang lahir di Mekah. Itu Rasulullah yang enggak punya akhlak, Rasulullah yang itu akhirnya yang kenal Rasulullah palsu ya. Itu hati-hati, pilih-pilih. Jangan pokok asal beliau ini buku ada sejarah 25 Rasul, beli di bis itu 10.003. Jangan sembarangan. Nanya dulu kalau mau beli buku sirah. Punya siapa yang bagus? Jangan pokok ada asal ada ya. Oh ini di Shopee murah ini. Flash sale ini harganya cuma 10.000, gratis ongkir lagi ya. Setebal 800 halaman. Karangan siapa? Kalau karangan orang-orang yang enggak taat pada Rasulullah, jangankan beli murah. Antum dibayar, dikasih kemudian dibayar, jangan diterima. Ngajari kita enggak takdim pada Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi yang pertama kali dikenalkan pada anak kecil itu Rasulullah, ditanamkan rasa takdim kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau ini manusia tapi bukan manusia biasa, istimewa, kekasih Allah. Dikenalkan lahirnya di Mekah, atau dihafalkan lagunya Habib Syekh. Itu. Abdullah nama ayahnya itu dan seterusnya ya. Itu salah satu bentuk pengenalan. Tapi bukan hanya itu, dikenalkan akhlaknya, dikenalkan begini. Jadi itu. Setelah itu baru dikenalkan Allah. Allah itu wujud, sifatnya apa saja, memiliki seluruh sifat kesempurnaan, pencipta semesta ini Allah, diterangkan begitu. Itu setelah dikenalkan pada Rasulullah. Kenapa? Mustahil orang akan punya akidah yang benar kepada Allah kalau tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya orang itu jamaatul jahala itu. Jamaatul jahala ya. Itu tidak kenal pada Allah. Kenapa? Tidak kenal pada Rasulullah SAW. Memperingatkan orang lain dari syirik. Mereka sendiri nggak sadar omongannya rawan syirik. Imam Busiri bilang di Burda, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Termasuk ilmumu wahai Rasulullah adalah mengetahui apa yang ada di dalam Lauh Mahfud dan apa yang ditulis oleh Al-Qalam. Syirik ini. Kata mereka ya, syirik. Kenapa? Menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Omongan ente syirik. Gara-gara tidak kenal Rasulullah, akhirnya tidak kenal Allah ini. Artinya apa? Mereka punya anggapan ilmunya Allah terbatas yang ada di Lauh Mahfud dan di kolam itu. Ini syirik, ilmunya Allah nggak terbatas. Omongan kayak gini ini kufur. Kalau ente yakini ya, syirik. Syirik. Memperingatkan orang lain dari syirik. Omongan ente yang syirik. Ya, omongan ente yang syirik. Nah, begitu. Gara-gara tidak kenal Rasulullah, akhirnya tidak kenal Allah. Karena itu penting mengenalkan, kita kenal pada Rasulullah, mengenalkan putra-putri kita kepada Rasulullah SAW. Sering. Pokok yang ada di zaman Nabi bid'ah. Semua amal-amalnya salaf banyak dikatakan bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Kalau pokok tidak ada di zaman Nabi, ente juga bid'ah, ente tidak ada di zaman Nabi. Ya, dia ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada, lahirnya dia bid'ah. Ya. Ente bid'ah, dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah. Kenapa? Ente tidak ada zaman Nabi. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ente bid'ah semua. Sak pakaian ente, sandal ente semuanya bid'ah. Enggak ada di zaman Nabi kok. Kalau bid'ah diartikan pokok tidak ada di zaman Nabi, dia sendiri bid'ah. Menvonis dirinya sendiri bid'ah. Nah, itu. Karena itu hati-hati. Jadi penting mengenalkan anak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebelum mengenalkan kita harus kenal dulu. Kalau kita belum kenal ya belajar, sambil kita belajar anak kita diajarkan kepada orang yang ngerti. Nah, begitu. Wa yudrab ala tarkihi li ashrin. Udah. Kemudian di sini wa yajuzul fitru lil musafiri safaron tawilan mubahan. Nah, ini sekarang musannaf akan menjelaskan orang-orang yang boleh enggak puasa di bulan Ramadan. Pertama, wa yajuzul fitru lil musafir. Boleh fitr, tidak puasa bagi musafir.
Tapi dengan catatan safaron tawilan, perjalanannya jauh. Berapa kilometer? Sekitar 82 kilometer. 80,6 ya. 80,6 kilometer. Terhitung dari luar batas daerah kita, bukan dari rumah kita ke tempat tujuan. 80,6 kilometer atau 82. Itu. Ada yang mengatakan 85, ya sekitar segitulah. Itu semuanya takriban. Musafir. Safaran tawilan syaratnya. Kemudian safarnya yang mubah. Safar mubah artinya bukan safar maksiat, safar makruh. Enggak apa-apa. Pokok mubah ini maksudnya enggak maksiat. Safar makruh boleh, kayak safar sendirian. Safar yang mubah kayak tijarah boleh. Safar sunnah kayak ziarah wali songo misalnya boleh. Safar wajib untuk haji, umroh atau nyaur utang ini boleh. Yang enggak boleh kalau safar haram. Nah, safar maksiat. Safar maksiat sudah terangkan dulu di bab sholat musafir. Ada al-asi bis safar, ada al-asi bis safar, fis safar, ada al-asi bis safar. Al-asi bis safar, safarnya sudah maksiat. Sejak keluar dari rumah, setiap putaran roda mobil dan motornya terhitung maksiat. Setiap langkah kakinya dihitung maksiat karena mengabaikan hak orang lain, seperti istri keluar rumah tanpa izin suami untuk ziarah wali songo. Itu bukan nyari berkah, itu nyari murka. Kalau walinya keluar dari makamnya dijulekno itu ya. Itu. Jadi keluar ziarah wali songo misalnya tanpa izin suami. Ini safar maksiat. Ini. Kemudian ada alasi bis safar bis safar. Tak ulangi global saja, detailnya sudah dulu di bab sholat musafir, bisa didengarkan lagi. Alasi bis safar ini apa? Awalnya safarnya nggak maksiat. Awalnya mau dagangan, mau kulaan pakaian misalnya ke pasar Tanah Abang di Jakarta, dari Jawa Timur kulak ke sana. Itu nggak ngerti online ini ya, akhirnya berangkat sendiri ke sana. Di tengah perjalanan ketemu orang, mau kemana? Ngobrol di kereta api. Mau kena ke Jakarta, ngapain? Mau kulak pakaian, mau dagangan. Waduh lama kayaknya ente, Hasan ikut ana. Apa? Dagang narkoba, kulak di Jakarta juga. Itu ikut ana. Akhirnya ya wis Hasan ini cepet kaya ini ya. Berubah di tengah perjalanan, ini juga tidak boleh. Al-asi bis safar bis safar. Ada al-asi bis safar, ini masih boleh. Asi bis safar itu apa? Safarnya enggak maksiat. Safarnya enggak maksiat, cuman dia melakukan kemaksiatan ketika safar. Kayak orang perjalanan ziarah wali songo. Safar taat, sunnah. Di tengah perjalanan nador kepada ajnabiyah, ghibah, ngerasani orang lain. Safarnya enggak berubah jadi maksiat, tapi melakukan kemaksiatan ketika safar. Ini tetap boleh. Qashar, jamak, boleh tidak puasa. Jadi syaratnya itu musafir, safarnya yang tawil dan mubah itu. Kemudian ada tambahan yang nggak disebutkan di sini. Safarnya dia sudah harus keluar dari daerahnya sebelum fajar, sebelum subuh. Ya, misal dia mau safar naik kereta ke Jakarta dari Pasuruan. Stasiunnya di kota Pasuruan ini, nggak bisa. Orang Tegalarum misalnya ya, orang Tegalarum kepingin safar ke Jakarta, tiketnya jam 7 pagi, itu. Berangkat dari stasiun kota Pasuruan, nggak bisa. Kenapa? Dia ketika subuh, bahkan sampai jam 7 dia masih di daerahnya, nggak boleh membatalkan puasa ini, wajib puasa. Caranya beli tiket dari Bangil, jangan dari stasiun kota tapi dari stasiun Bangil. Nah, jadi setelah sahur sebelum subuh keluar dari kota Pasuruan, tunggu subuh ada di Bangil sana ya. Subuh ada di Bangil, enggak apa-apa, sudah keluar dari daerahnya, enggak apa-apa. Jadi beli tiketnya dari Bangil, jangan dari kota Pasuruan. Kalau belinya kota Pasuruan enggak bisa. Jadi harus keluar dari daerahnya sebelum fajar. Itu yang muktamad. Ada qaul mengatakan boleh hatta keluarnya setelah subuh. Kemudian afdolnya orang musafir ini, afdol dia tetap puasa, apa afdol membatalkan puasa? Tafsil. Kalau sekiranya masyaqqat dibuat puasa, afdol dibatalkan. Kalau sekiranya tidak masyaqqat, karena safarnya nyaman, ya kendaraannya ber-AC, tidak panas, tidak haus, tidak lapar, maka afdol tetap puasa. Jadi kalau sekiranya masyaqqat yang tidak bisa ditahan menurut umumnya orang, sebaiknya dibatalkan puasanya. Tapi kalau
nggak masyakot, tetap puasa. Kemudian yang boleh nggak puasa ketika Ramadan, walil maridi idza khafad darar. Boleh nggak puasa juga, ini yang pertama tadi. Yang kedua, yang boleh nggak puasa adalah apa? Orang sakit kalau takut doror. Itu, takut doror. Ini boleh nggak puasa. Dorornya ini apa? Yaitu maksudnya yang itu mengkhawatirkan apa? Mubihut tayamum. Jadi mubihut tayamum penting diapalkan sekali lagi karena terulang lagi di sini. Ada ulama yang mendobiti marot yang memperbolehkan tidak puasa itu adalah kalau apa? Kalau marotnya syadid, sangat. Sangat itu ukurannya apa? Bi ayyakhafa minhu minasaum mahdurat tayammum. Sekiranya kalau dia berpuasa khawatir terjadinya sesuatu yang mubihut tayamum, yang memperbolehkan tayamum tadi itu al khauf ala nafsin, al khauf ala udwin, al khauf ala manfaati udwin, al khauf ala butil bur'i atau ziyadatul marad atau syainin khudusu syainin fahish fi udwin zahir. Nah, itu apalkan. Syain fahish sudah dituliskan juga dulu ya. Syain fahish apa? Taghayyur launin au nuhulin au istihsyafin au saghratin tabqa au lahmatin tazid. Udhun dhahir. Di udhun dhahir apa? Mayabdu indal mihna, wajah, leher, tangan sampai siku, kaki sampai lutut. Itu apalkan hal kayak itu terulang terus ini. Ya, terulang terus. Tadi di pukulan mubarih, di bab salat, di bab puasa terulang, di bab puasa jelas. Kemudian orang sakit yang boleh enggak puasa, ini ukurannya. Bi ayyakhafa minhu ay minasawm mahdurat tayammum. Kalau dibuat puasa, khawatir terjadinya sesuatu yang memperbolehkan tayammum. Ada lagi yang mendefinisikan, jadi ini definisinya marad syadid yang memperbolehkan tidak puasa. Ada yang mendefinisikan doror dalam bab puasa ini bagi orang sakit, yaitu bi ayyasyukka alaihi as-saum masyaqqatan la tuhtamalu adatan. Ini. Ada yang mendefinisikan itu. Jadi doror kan di sini walil marid. Orang marid sakit boleh enggak puasa? Bukan sembarang sakit. Cuman demam ringan, cuman flu, sakit kepala ringan, jangan enggak puasa. Idza khafad doror. Kalau dibuat puasa khawatir doror. Apa doror? Ada yang mendefinisikan ini. Bi ayyasyqa alaisa masyaqqah la tuhtamal adatan. Sekiranya kalau dibuat puasa akan menimbulkan masyaqqat yang sangat berat, sekiranya la tuhtamal adatan, tidak bisa tertanggung secara adat. Artinya umumnya orang enggak betah. Bukan hanya orang-orang yang kemenyek, orang-orang yang ngalem, manja ya. Itu bukan, sekiranya umumnya orang itu nggak betah nahan sakit seperti itu. Kemudian orang sakit ini ada kalanya terus menerus, bukan kambuh-kambuhan. Sakitnya terus menerus. Ya ini sejak malam tidak usah niat sudah. Jadi ada orang sakit di malam hari itu sudah sakit sudah. Dan biasanya terus nyambung sampai siang. Udah sejak malam hari tidak usah niat. Tapi kalau sakitnya itu putus-putus, kadang enak, kadang mendingan. Kalau mendingan itu dibuat puasa ya enak saja, gampang, kuat, tidak masalah. Kadang parah. Jadi kadang mendingan, kadang parah. Lah kalau kayak gini, orang kayak gini, kalau pas malam itu dia mendingan, wajib niat puasa. Kalau nanti siang ternyata parah lagi, khawatir doror, maka dibatalkan. Ya, begitu aja. Kalau mendingan terus ya Pak, puasa. Karena sakit itu tidak semua sakit memperbolehkan tidak
puasa. Yang memperbolehkan tidak puasa kalau khafat darar bi ayya khafa minhu mahdurat tayammum atau bi ayya syukka alaihi shaum masyaqqah syadidah la tuhtamal adatan. Hal-hal kayak gini harus antum hafalkan. Hafal kayak Fatihah. Ya. Dobitnya fasil qasir, fasil tawil, hal-hal kayak gitu itu. Kalau antum ingin menguasai ilmu apa saja, itu kata Habib Abdul Haddad di Tasbitul Fuad, kuasai usulnya, pokok-pokoknya. Ya. Pokok-pokoknya fikih itu antum ambil kaidah-kaidahnya, hal-hal yang umum, dobit-dobit yang ada di fikih itu diapalkan. Kerangka dasarnya itu dikuasai, diapalkan dan difahami. Dengan begitu antum akan terbantu. Kayak bab muamalat, fahami yakut, itu sudah yakutun nafis itu antum dengan menguasai yakut, gampang kita apa aja di atasnya terbantu. Nah, seperti itu. Ingin menguasai bab nikah, al-miftah itu antum kuasai, udah kita apa saja di atasnya gampang. Nah, itu. Jangan pokok hadir atau kadang hadir kadang enggak. Nah, itu. Yang rutin ya, yang rutin. Itu kerangka utama bab nikah ya ada di miftah itu. Antum kuasai itu, naik ke kitab atasnya apa aja akan terbantu. Ya, akan terbantu. Jadi di mutolaah dihafalkan gitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.